kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya sudah bersama ini bahkan lewat sambungan Zoom maksud saya dengan Bang Uya Kuya yang nyalek di pemilu 2024 ini. Kebetulan ini kita satu alma mater ya, politik UI ya. Mungkin tidak usah ditanya lagi soal ya memang alumni politik UI. Tapi kenapa harus sekarang nyalek di 2024? Apakah jangan-jangan dirayu oleh partai untuk nyalek? Bagaimana Bang Uya? Oke, jadi sebetulnya saya kalau bisa dibilang backgroundnya artis, emang artis. Tapi kalau background pendidikan emang saya sarjana ilmu politik sebetulnya, sama kayak Caca lah. Kita dari Universitas Indonesia ya. Cuman kalau masalah nyalek memang sebetulnya dari 20 tahun terakhir ini, saya udah ada 8 partai yang nawarin saya buat maju jadi caleg. Tapi semuanya belum apa ya, saya bilangnya tidak dari dulu tidak, termasuk sampai 8 dari 8 partai tersebut ada 4 ketua partai yang menawarin langsung. Tapi itu sudah berlangsung selama 20 tahun terakhir sampai terakhir 2022 kemarin tiba-tiba ada satu partai besar yang sering mondar-mandir kadernya di podcast saya, terus mulai nawarin, Mas Uya kayak cocok nih terjun ke politik gitu kan. Tapi saya bilang enggak gitu kan. Enggak, terus tiba-tiba minggu depan ada partai lain lagi, yang satu lagi juga nawarin juga, Mas Uya mau nggak jadi kader sama nyalek gitu kan. Terus saya tetap bilang tidak, karena istri saya sendiri sempat bilang bahwa kayaknya kamu nggak usah terjun ke politik sama sekali, jadi nggak diizinin sebetulnya. Tapi tiba-tiba akhir tahun kemarin istri saya bilang kayaknya kamu bagus deh kayak terjun ke politik, karena apa yang kamu perjuangkan di podcast kamu selama setahun terakhir ini soal kepastian hukum, soal penyalahgunaan wewenang, soal kepolisian, soal kejaksaan, soal tenaga kerja, soal para tenaga kerja ilegal yang ada di luar negeri. Kayaknya udah saatnya kamu bukan hanya sekedar berteriak-teriak dan bersuara doang gitu. Jadi kamu kayaknya harus ada juga di Dewan Perwakilan Rakyat agar lebih bisa apa ya, lebih perjuangannya lebih jelas gitu. Akhirnya justru saya berpikir saya menghubungi Eko Patrio waktu itu, karena Eko Patrio pernah 6 tahun yang lalu cerita sama saya dan nawarin saya untuk jadi caleg dari Partai Amanat Nasional. Tapi 2 kali saya bilang enggak Mas gitu. Tapi dia bilang kalau nanti satu saat lo tertarik, lo hubungin gue. Dan akhirnya saya telepon lah Mas Eko. Mas, gue mau ngomong tapi bukan berarti gue mau langsung masuk seperti omongan kita dulu ya. Gue cuma pengen kita bertukar pikiran aja gitu. Nah udah sampai akhirnya saya bertukar pikiran, sampai akhirnya saya dipertemukan sama Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum. Pertama kali saya ketemu, kita ngobrol, dan pada saat itu saya bilang bahwa kalaupun saya masuk partai, saya nggak mau jadi apa ya, jadi boneka partai yang perjuangan saya atau arah apa yang saya lakukan selama setahun ini dibungkam gitu. Terus dia bilang enggak, justru saya pengen kamu itu menjadi kader yang berjuang dengan ciri kamu sendiri, dengan visi kamu sendiri. Akhirnya apa jaminannya? Terus Pak Zul bilang jaminannya saya, dibilang gitu. Karena Pak Zul bilang bahwa partai tidak bisa mencetak orang seperti kamu ya Kuya. Jadi partai juga tidak bisa mencetak orang seperti kader yang lain. Baik. Jadi justru kita sangat menghargai perbedaan cara dan gaya setiap kader untuk berjuang dengan visinya masing-masing. Dan dari situlah saya akhirnya memutuskan untuk bergabung di Partai Amanat Nasional. Oke, nyalek di dapil mana? Biasanya kalau nyalek itu panggilan hati kan kota kelahiran. Kenapa harus Jakarta Selatan? Ya. Apakah karena artis pasti dipilih oleh sama artis? Bagaimana? Bukan. Karena gini, pertama Pak Zulkifli Hasan tuh menawarkan saya di Jawa Barat, kota kelahiran saya, atau di Malang Raya, Jawa Timur, tempat bapak saya berasal, atau KTP saya dan tempat tinggal saya di Jakarta Selatan. Nah tapi akhirnya baru diputuskan di DKI 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri, justru baru beberapa hari terakhir sebelum kemarin pendaftaran ke KPU. Karena apa yang saya perjuangkan selama ini berhubungan dengan TKW-TKW yang ada di luar negeri, tenaga kerja ilegal yang ada di luar negeri, dan juga yaitu berbulan-bulan ini kan apa yang saya perjuangkan seputar dengan itu ya. Jadi visinya perjuangan saya mungkin
lebih tepat di dapil yang sekarang. Oke. Siapin uang berapa untuk pemilu 2024? Pemilu itu nggak mungkin tanpa Ya. uang, ada uang saksi, uang kampanye, dan lain-lain. Ya, Masuk, Bang ya, Uya? ya. Maksudnya gimana? Siapin uang berapa untuk pemilu 2024? Kan nggak mungkin nggak punya modal ya, karena Ya. butuh kampanye, Ya. butuh sosialisasi, Ya. ada uang saksi juga yang ngawal suaranya. Bagaimana? Oke. Nah, jujur saya sebetulnya sebelum saya bergabung di PAN, ada partai yang menawarkan saya bergabung tapi dengan iming-iming uang yang di atas 5 miliar. Tapi karena tidak sesuai dengan apa ya, hati nurani saya mungkin ya partainya tidak sesuai dengan saya lah ya. Ya saya tidak bergabung dengan partai itu. Padahal kalau dipikir-pikir kan enak, saya udah punya modal awal yang dimodalin. Nah, kalau di PAN saya masuk PAN tidak ada iming-iming bahwa kamu akan dapat duit sekian, kamu akan mendapatkan uang sekian, tidak ada sama sekali. Justru dari kemarin apa yang saya lakukan itu masih murni dari uang saya pribadi. Oke, Bang Uya, Iya. jikalau memang terpilih jadi anggota, Gimana, sorry? jikalau memang Ya. terpilih jadi anggota legislatif, tahu nggak sih akan Ya. mengerjakan apa di DPR? Produk Oh, sangat legislasi tahu. yang berakurat pasti harus menjadi tugas DPR seperti apa? Sangat tahu sekali. Kalau saya jadi anggota DPR, hanya 2 komisi mungkin yang saya pengen ada di situ. Pertama, antara komisi 3, karena saya selama setahun ini berbicara kan soal kepolisian, dan soal produk hukum ya di podcast saya. Atau ya ketenaga kerjaan di komisi 9. Sudah jelas, jadi saya bukan artis yang Baik. saya jadi anggota DPR nanti nggak tahu mesti ngapain gimana nanti deh, enggak. Dari sekarang Ya. saya sudah tahu arah dan visi perjuangan saya ke arah mana gitu, Ca. Oke, wah udah tahu, udah mengincar komisi nih ya. Ditahan dulu Bang Uya karena di sini ada senior kita juga. Saya nggak bisa bilang Ya. artis karena sudah lama terjun di bidang politik. Bang Farhan di sini. Selamat malam, maaf Oke, ya malam, terlambat. nggak apa-apa Bang. Macet ya Bang ya. Mungkin Ya, saya ke Bang biasa. Farhan. Bang Farhan, untuk partainya ada berapa public figure yang dicalonkan? Tahun ini Ya. nggak sebanyak 2019. Kalau 2019 sampai di atas 100 orang, baik public figure level nasional maupun daerah. Tetapi periode sekarang nggak, karena bagaimanapun juga memang daya tarik para selebritis untuk masuk ke partai sekarang tidak setinggi dulu. Itu udah fakta, karena kan saya juga diminta untuk merekrut ya. Malah kebanyakan sekarang yang mau masuk ke dunia politik tuh kebanyakan para profesional. Mungkin satu-satunya yang berhasil saya rekrut dari dunia keartisan tuh cuman Bayu Oktara aja. Dan dia di DPRD, Bacalek DPRD DKI Jakarta. Gitu. Oke, berkualitas nggak public figure yang dicalonkan? Harus dong. Apa dasarnya dikatakan Karena gini, berkualitas? Satu, kita mesti melihat popularitas. Apakah dia memang menjadi daya tarik kita untuk menjadi vote getter. Kedua, kita mesti juga antisipasi kalau sampai dia terpilih, ini bersih nggak orangnya? Oke. Bersih dari kasus kriminalitas, bersih dari kasus skandal-skandal yang tidak perlu gitu. Misalnya, pernah menerima dana dari pejabat yang terlibat korupsi. Itu salah satu yang kita periksa juga gitu. Iya, iya. Terdengarnya seperti lucu ya, tapi kan kita tahu sendiri KPK itu suka membongkar uang yang disalurkan atau ketika diadakan penelitian tentang tindak pidana pencucian uang, itu pasti kesebut Ya. artis-artis yang menerima gitu. Nah itu udah kita coret tuh. Karena itu jadi Di-screening modal beban, bukan modal majuin gitu. Nah yang ketiga adalah antisipasinya, kalau sampai terpilih, ini orang punya kualitas nggak Oke. di dewan nanti? Ya. Itu penting tuh, Oke. itu sih gitu. Itu pertanyaan juga saya ke Bang Uya. Bang Uya juga mengatakan bahwa jangan sampai artis-artis ini dicalonkan oleh partai untuk jadi boneka. Jadi kepentingan partai mereka asal nama aja, duduk aja di sana. Sejauh ini saya perhatikan di DPR RI ya, sejak saya melihat ada katakanlah sekarang nih artis paling senior yang ada di DPR RI itu adalah Bang Rano ya. Dari sejak Bang Rano sampai mungkin nih banyak masyarakat yang meragukan kemampuan Mulan Jamila, itu menurut saya semua berkualitas. Contohnya Mulan Jamila, saya harus puji dia karena sebagai seorang sebagai seorang anggota legislatif di Komisi 7, Mulan Jamila pernah memberikan komentar yang akhirnya membuat Kementerian SDM menunda
konversi minyak kompor gas menjadi kompor listrik. Sederhana sekali komentar dari Mulan Jamila dan menurut saya itu kena banget sebagai wakil rakyat. Yaitu kompor listrik tidak sesuai dengan tradisi masak Indonesia. Dan itu terbukti betul karena untuk bisa kita operasikan masak dengan kompor listrik, pancinya mesti baru. Dan nggak bisa sembarangan panci. Dan ketika itu terjadi, maka kompor listrik hanya akan ada di kota, tidak mungkin ke seluruh Indonesia. Itu suara rakyat sejati, itu baru benar. Sekarang mungkin saya ditanggapi singkat saja, singkat mungkin Prof. Hamdi Muluk. Ini kan bahwa ternyata artis ini kan mencoba untuk apa ya, punya bekal yang cukup untuk terlibat dalam politik. Nah ini cukup tidak sih Prof menurut Prof. Hamdi Muluk? Ya cukup nggak cukup mungkin tergantung kapasitas orang itu pada awalnya juga. Jadi misalnya kalau orang itu memang punya latar belakang pendidikan yang mencukupi tadi, misalnya tadi Bang Uya kita sudah tahu ternyata dia dulu lulusan politik ya, atau orang lulusan sarjana hukum ataupun master dan seterusnya, atau ada bekal-bekal yang mungkin relevan dengan tugas-tugas di DPR. Bisa saja, misalnya orang dulu pernah menjadi senior manager di perusahaan, atau dia punya leadership yang bagus, dia punya kemampuan konseptual yang bagus. Artinya kalau kita berpikir bahwa selayaknya yang menjadi wakil rakyat itu adalah, prinsipnya adalah dalam bahasa Latin tersebut dengan primus inter pares, carilah yang paling utama dari orang-orang yang ada. Karena dia adalah wakil rakyat yang menangkap aspirasi rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat, mengolahnya menjadi produk-produk legislatif, dan melakukan tugas-tugas kenegarawanan yang tidak mudah, mengawasi APBN dan seterusnya gitu, tentu orang yang harus hebat. Nah itu pertanyaannya, itu kemampuan itu apakah memang secara potensial sudah ada pada orang itu. Dan yang lazim juga di beberapa negara, tentu orang itu harus dikader oleh partai. Nah, apa pentingnya pengkader oleh partai itu? Itu menyangkut dalam bahasa politik disebut dengan political conviction itu, atau ideologi gitu loh. Jadi orang harus juga mendapat pembekalan dari ideologi partai gitu loh. Nilai-nilai partai yang mungkin berbeda-beda antar partai. Kalau kita bicara partai itu sudah institutionalized dan sudah bagus ya. Nah partai kita problemnya terlalu banyak. Sementara sebenarnya ceruk ideologi itu, kalau menurut studi kami di lab psikologi politik itu lebih dari 3 atau 4. Jadi ada partai kiri, partai kanan, partai tengah gitu loh, partai religius gitu 4. Nah ceruk ideologi itu diperebutkan oleh 18 partai. Jadi akhirnya partai itu kan nggak punya ideologi. Nah itu hal lain lah, itu diskusi lain. Tapi saya ingin mengatakan selayaknya emang bagusnya orang itu dikader dulu. Dicoba dulu, diuji dulu 5, 6, 7 tahun di partai, baru dinominasikan. Yang jadi masalah sekarang, orang itu baru kemarin direkrut oleh parpol, besok dia dicalegkan. Itu jadi masalah. Menarik apa yang dikatakan Prof. Hamdi Muluk. Nanti saya akan tanya kepada seluruh narasumber saya bahwa ini balik lagi bahwa sistem rekrutmen partai politik. Apakah jangan-jangan karena artis punya wajah yang cukup dikenal langsung dicalonkan partai politik, padahal banyak sekali elit dari kader dari partai tersebut sudah nunggu puluhan tahun tapi nggak dililit partai politik. Kecemburuan di dalam partai politik. Sesaat lagi.